Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Hairunisa dengan NIM 4222201032. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan tugas timer dan counter menggunakan mesin expert dari tugas mata kuliah PLC atau Programmable Logic Controller. Baik, langsung saja kita ke mesin expert untuk melakukan simulasi. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat program dari timer itu sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai timer. Nah, timer ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur waktu dalam aplikasi otomatisasi industri. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk mengatur delay atau waktu tertentu sebelum sinyal keluar PLC berubah, memungkinkan kontrol yang lebih tepat dalam proses produksi. Nah, fungsi timer pada PLC yang pertama untuk mengontrol sekuensialisasi operasi dalam proses otomatisasi industri. Yang kedua, untuk memberikan delay waktu atau penundaan sebelum menjalankan aksi atau output tertentu. Yang ketiga, digunakan untuk melakukan penghitungan dalam PLC. Dan yang terakhir itu untuk pemantauan atau monitoring proses. Nah, timer di sini terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya TON atau timer on delay, ada yang namanya TOF, timer of delay, dan ada yang namanya TP yaitu timer pulse. Nah, timer on delay ini merupakan jenis timer dan PLC yang digunakan untuk menghasilkan delay pada aktuasi atau pemutusan output setelah sinyal input telah aktif selama waktu tertentu. Nah, jika inputan ini diberikan nilai true, maka timer akan bekerja selama 2 detik untuk mengaktifkan lampu atau output. Nah, jika inputan diberikan nilai false, maka lampu otomatis akan mati, rangkaian kembali ke semula. Kemudian ada TOF atau timer of delay. Nah, timer of delay ini jika inputannya diberikan nilai true, maka lampu otomatis akan menyala, dan jika diberikan nilai false, maka timer akan bekerja selama 2 detik untuk mematikan lampu ataupun output. Nah, yang ketiga ada yang namanya timer pulse yang digunakan untuk menghitungkan waktu yang telah berlalu sejak timer diaktifkan. Nah, jika inputan ini diberikan nilai true, maka lampu akan menyala sesuai dengan timer yang telah ditentukan. Uh, Kemudian lampu mati selama 2 detik dan inputan ini masih tetap menyala atau on. Nah, ketika inputan ini diberikan nilai false, maka inputan akan terputus dan rangkaian akan kembali seperti semula. Oke, selanjutnya kita coba untuk simulasikan. Login. Nah, langsung kita coba input 1 ini kita berikan nilai true. Kita lihat apa yang terjadi. Ke run. Oke. Setelah kita run input, kita berikan nilai true. Timer bekerja selama 2 detik untuk menghidupkan lampu. Nah, kemudian ketika kita berikan nilai false, nah, rangkaian kembali ke semula. Lampu mati dan timer kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya pada timer of delay, inputannya kita berikan nilai true, maka lampu otomatis menyala dan ketika kita berikan false, maka timer bekerja untuk mematikan lampu.
Selanjutnya untuk timer pulse, kita berikan inputannya true, maka lampu langsung menyala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan input masih dalam keadaan on atau menyala. Kemudian ketika kita berikan nilai false, otomatis rangkaian kembali ke posisi semula. Nah, begitulah kira-kira prinsip kerja dari timer on delay, timer off delay, dan timer pulse. Oke, nah jadi perbedaan antara timer on delay, timer off delay, dan timer pulse ini yaitu kalau di timer on delay ini ketika inputnya diberikan nilai true, maka si timer ini langsung bekerja selama 2 detik untuk menghidupkan lampu. Dan untuk mematikan lampu, kita berikan inputannya ini nilai false. Dan rangkaian akan kembali ke semula. Sedangkan timer of delay ini, ketika inputan diberikan nilai true, maka lampu akan menyala, akan otomatis menyala. Dan ketika inputan ini diberikan nilai false, maka timer di sini akan bekerja selama 2 detik untuk mematikan lampu. Kemudian untuk timer pulse, ini ketika inputannya diberikan nilai true, maka lampu akan menyala selama waktu yang udah ditentukan atau yang udah disetting pada timer. Di sini selama 2 detik. Nah, setelah lampu menyala selama 2 detik, inputan ini akan tetap menyala. Untuk mematikan rangkaian, kita berikan inputan ini nilai false. Itulah perbedaan dari ketiga timer. Kita lanjut ke penjelasan atau simulasi mengenai counter. Oke, lanjut ke counter. Counter ini atau perintah counter ini merupakan instruksi yang digunakan untuk mencacah pulsa yang aktif berdasarkan nilai preset value atau PV yang sudah ditentukan. Setelah mencapai harga atau nilai preset, maka counter akan mengeluarkan sinyal untuk mengulang kembali penghitungan setelah mencapai harga preset digunakan reset untuk mengaktifkan pencacahan baru. Nah, counter ini terbagi menjadi 3, ada counter up, counter down, dan counter up down. Nah, yang pertama ada counter up. Di sini counter up ini merupakan jenis counter up pada PLC yang menghitung jumlah pulsa input yang masuk dan menambahkan jumlah hitungan setiap kali pulsa input dimasukkan. Nah, jumlah hitungan setiap kali pulsa ini terus bertambah dan disimpan untuk menghidupkan output hingga mencapai nilai yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada counter down. Counter down ini kebalikannya dari counter up, yang dimana counter ini menghitung jumlah pulsa input yang masuk dan mengurangi jumlah pulsa input yang masuk. Jumlah hitungan yang berkurang akan disimpan dan dapat digunakan untuk mengaktifkan output setelah jumlah hitungan mencapai batas tertentu. Nah, yang terakhir ada counter up down. Di sini counter up down ini digunakan untuk menghitung jumlah pulsa input yang masuk dan menambahkan ataupun mengurangi jumlah hitungan tergantung pada kondisi yang diatur. Dapat digunakan pada mode up ataupun mode down. Jadi counter up down ini gabungan dari counter up dan counter down gitu. Oke, langsung saja kita coba simulasikan pada counter up ini sebelum Oke, kita matikan dulu ini. Nah, sebelum inputan dan riset ini diberikan nilai true, maka rangkaian dalam keadaan mati. Nah, kemudian kita berikan nilai true pada input. Maka counter value di sini akan bertambah. Kita berikan nilai true pada input hingga counter value ini mencapai nilai pada preset value yang sudah ditentukan. Nah, setelah counter value ini sudah mencapai nilai preset value, maka lampu akan aktif atau rangkaian menyala gitu. Nah, kemudian kita falsekan inputnya dan lampu tetap menyala. Nah, kemudian jika kita berikan nilai true pada reset,
nilai counter value di sini akan kembali ke semula atau yang tadinya dari 2 menjadi 0 dan rangkaian akan mati. Nah, kemudian counter down ini sebelum kita memberikan nilai true pada inputan, maka lampu otomatis akan menyala karena nilai counter value di sini 0 atau merupakan nilai terendah dari preset value. Nah, kita hidupkan load untuk memasukkan nilai preset value pada counter value. Nah, setelah counter value ini terinput nilai dari preset value, maka kita berikan inputan 2 ini nilai true. Maaf, kita di sini falsekan dulu loadnya. Kemudian inputannya kita berikan nilai true. Nah, ketika load dinonaktifkan dan inputan ini diberikan nilai true, maka nilai pada counter value ini berkurang 1 dari jumlah asalnya itu, atau nilai counter value tadi 2. Setelah kita aktifkan inputan 2 ini, maka counter value berkurang menjadi 1. Lampu mati. Nah, kemudian kita falsekan dan kita truekan lagi sampai batas yang sudah kita tentukan atau 0. Nah, 0 ini nilai terendah dari preset value. Ketika counter value mendapatkan nilai terendah dari preset value, maka akan menghidupkan lampu atau rangkaian akan aktif gitu. Oke, setelah kita berikan nilai false pada input, lampu akan tetap menyala karena nilai counter value tadi mendapatkan nilai terendah dari preset value yang menyebabkan lampu hidup. Nah, kemudian yang terakhir ada counter up dan counter down. Di sini ada inputan up dan inputan down yang mempengaruhi naik atau turunnya nilai inputan yang diberikan kepada output. Nah, sebelum kita memberikan nilai true pada inputan, di sini output counter down ini bernilai true. Nah, ketika kita berikan inputan pada counter up, maka akan menaikkan nilai counter value menjadi 1. Yang tadinya 0, ketika input ini diaktifkan, maka counter value ini akan bertambah 1. Nah, kemudian ketika kita aktifkan input counter down, maka counter value tadi akan berkurang lagi menjadi 0. Karena counter down ini mengurangi, sedangkan counter up tadi menambah. Kemudian ketika kita memberikan nilai true pada load ini, maka counter value ini mendapatkan nilai dari preset value atau 2. Nah, lampu ini otomatis menyala, output counter down ini mati. Dan ketika kita berikan inputan reset ini nilai true, nah output counter down ini bernilai true dan lampu akan mati. Counter value ini tetap bernilai 0. Nah, perbedaannya kalau di counter up ini tadi untuk mengaktifkan lampu, counter value ini harus mencapai nilai preset value agar lampu ini hidup. Untuk counter down ini posisi awal rangkaian atau kondisi awal rangkaian ini lampu menyala, dan setelah load diberikan nilai true, maka counter value ini mendapatkan nilai dari preset value atau 2.
Nah, untuk mengaktifkan kembali, lampu, kita harus menurunkan, nilai counter value ini mencapai batas yang sudah ditentukan yaitu 0, dengan memberikan, nilai input, nilai false atau maaf, kita berikan nilai input true untuk mengurangi dari nilai counter value ini untuk menghidupkan lampu. Nah, untuk counter up down ini, bisa disesuaikan dengan kondisi yang kita gunakan, mau itu kondisi up ataupun down, sesuai dengan kebutuhan. Baik itu saja penjelasan dari saya terkait timer dan counter. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.